Halo, pasien dokter. Pernahkah pasien dokter melihat konten Siska Koh sedang memakan telur ikan? Ya, butiran hitam kecil ini adalah telur ikan sturgeon, atau yang lebih umum disebut dengan kaviar. Salah satu bahan makanan premium, yang biasa digunakan sebagai topping makanan penutup dalam hidangan mewah. Label premium sudah cukup memberitahukan nilai harganya. Satu kaleng kemasan 30 gram kaviar yang kecil dapat dibanderol dengan harga 3 juta rupiah. Dan untuk ukuran kaleng yang lebih besar berisi 250 gram, dapat memiliki harga hingga 35 juta rupiah. Ikan sturgeon merupakan salah satu ikan purba yang masih hidup hingga saat ini. Mereka memiliki sekitar 27 spesies berbeda dan sekarang beberapa spesies dibesarkan secara tidak alami untuk memperoleh kaviar. Budidaya atau peternakan ini bagian dari menghindari eksploitasi ikan sturgeon di alam liar yang kini sudah terancam punah. Ini adalah salah satu alasan kenapa kaviar memiliki harga yang mahal. Selain itu, untuk memproduksi telurnya, ikan sturgeon membutuhkan waktu yang cukup lama, antara rentang waktu 7 hingga 15 tahun, tergantung jenisnya. Ditambah lagi untuk mengekstrak kaviar dari perut ikan sturgeon, biasanya dilakukan dengan cara penyayatan, sehingga ikan akan mati setelahnya. Video kali ini Dokter Fakta akan mengajak kalian untuk mengenal bagaimana proses peternakan ikan sturgeon yang dapat menghasilkan kaviar. Sebelum lanjut, pastikan tempatmu nyaman buat rebahan, siapkan cemilan kesukaanmu. Ayo, kita bangun channel ini biar terus berkembang dengan cara subscribe, like, share. Terima kasih dan selamat menonton. Menentukan lokasi kolam. Langkah pertama yang paling penting dalam peternakan ikan sturgeon ini adalah menentukan lokasi tambak atau kolam peternakan yang dekat dengan sumber perairan alami, yang masih jernih dan bebas dari kontaminasi. Hal ini untuk memastikan air yang digunakan dalam budidaya selalu bersirkulasi dengan baik. Kebanyakan peternak ini dekat dengan sungai-sungai di pegunungan. Dalam budidaya ikan sturgeon dibagi menjadi 2 tahap, yaitu budidaya dalam ruangan dan budidaya di luar ruangan. Seleksi indukan ikan sturgeon. Peternak akan mengambil ikan indukan sturgeon yang berumur antara 7 hingga 9 tahun, di mana secara biologis ikan ini sudah pada tahap kematangan reproduksi. Setelah mendapatkan ikan indukan yang dibutuhkan, peternak selanjutnya akan membawa ikan ini menuju ruang incubator. Kemudian peternak akan memeriksa kandungan telur ikan dengan cara USG pada perut ikan, sehingga peternak dapat menentukan dengan pasti kualitas ataupun kuantitas yang ada di dalam perut ikan indukan. Pembibitan ikan sturgeon. Setelah memverifikasi indukan yang tepat, peternak akan mengekstrak telur dari ikan sturgeon, baik dengan cara memijat ataupun membedahnya untuk mengambil telur-telur di dalamnya. Selanjutnya telur ini akan dipisahkan dari gumpalan yang selanjutnya akan dicuci. Sementara itu, peternak di tempat lain menyiapkan sperma dari indukan ikan jantan dan membawanya untuk dicampurkan ke dalam wadah, kemudian mengaduk dengan bulu ekor unggas, sehingga terjadi proses pembuahan masa inkubasi ikan sturgeon. Terhitung singkat, mulai dari 2 hingga 10 hari telur-telur ini akan mulai menetas. Pembesaran ikan sturgeon. Bibit ikan sturgeon yang menetas dari telur memiliki kantung kuning telur yang cukup besar, yang digunakan sebagai cadangan nutrisi pada awal kehidupannya. Saat kantung kuning telur larut, barulah bayi ikan sturgeon ini membutuhkan nutrisi dari oksigen di dalam air. Bayi sturgeon membutuhkan pakan alami pada awal perkembangannya. Pada awal perkembangannya, bayi-bayi ikan sturgeon ini akan dibesarkan di kolam-kolam di dalam ruangan hingga mereka berumur 2 hingga 3 tahun. Setelah cukup dewasa, ikan sturgeon ini akan dipindahkan untuk dibesarkan di kolam-kolam di luar ruangan, atau terbuka untuk bergabung dengan ikan lainnya. Sirkulasi air sangat diperhatikan dan juga disaring sebelum masuk dan mengalir ke kolam-kolam ini. Pemberian pakan ikan sturgeon. Peternak akan memberikan pakan pelet khusus yang diolah sesuai dengan kebutuhan nutrisi, sesuai dengan tahapan perkembangannya. Setelah itu, mobil pemberi pakan ini akan melintas dan melemparkan pakan ke setiap kolam-kolam di kanan dan kiri. Perawatan semacam ini akan dilakukan secara rutin selama 5 tahun hingga musim panen tiba.
panen telur ikan sturgeon. Setiap kolam berisi tingkatan umur ikan yang berbeda. Untuk kolam yang berisi ikan yang sudah dewasa dan siap dipanen, peternak akan mengumpulkan dan menyeleksi sesuai dengan kriteria dan ciri fisik ikan dewasa. Selanjutnya ikan-ikan ini akan dibawa ke ruangan pengolahan. Sebelum proses ekstraksi telur ikan sturgeon, peternak akan memastikan terlebih dahulu telah memilih ikan yang tepat. Dengan melakukan pemindaian dengan alat ini untuk mengetahui kandungan telur yang ada di dalam perut ikan. Setelah mendapatkan gambaran dan jumlah pasti, selanjutnya ikan ini akan dipindahkan menuju ruang operasi. Ekstraksi telur ikan sturgeon. Umumnya, proses ekstraksi telur ini dilakukan dengan cara pembedahan, di mana peternak akan menyayat perut ikan dan mengeluarkan seluruh telur yang ada di dalamnya. Cara ini adalah cara yang paling efektif untuk mengeluarkan telur ikan secara sempurna, sehingga tidak ada yang tersisa atau tertinggal di dalam perut ikan. Beberapa peternakan mencoba menggunakan cara yang baru, di mana proses ekstraksi ini tidak dilakukan dengan cara disayat, melainkan dengan cara pemijatan. Pemijatan ini memiliki sisi kekurangan, di mana telur tidak dapat dikeluarkan dengan sempurna, namun memiliki keunggulan ikan akan bertahan hidup setelah proses ekstraksi ini. Sehingga dalam 2 tahun kemudian ikan akan memproduksi telur lagi. Namun cara ini belum begitu populer di kalangan para peternak. Pembersihan dan pengemasan telur ikan sturgeon. Selanjutnya, setelah telur ini dikeluarkan, peternak akan memisahkan telur-telur ini dari gumpalan, sehingga telur-telur ini akan terpisah dan tidak terikat satu sama lain. Kemudian peternak akan memasukkan ke tabung pencucian, di mana telur ikan ini akan dibersihkan dari kontaminasi darah, lendir, dan selaput ikan. Setelah itu telur ikan ini akan diperiksa dari kemungkinan telur-telur yang rusak selama proses pengolahannya. Peternak dapat menghabiskan waktu berjam-jam untuk memeriksa 1 kg kaviar. Setelah proses pemeriksaan selesai, peternak akan mencampurkan dengan garam, kemudian menimbangnya. Setelah itu telur ikan sturgeon atau kaviar siap untuk dikemas dalam wadah-wadah kaleng premium. Itulah proses budidaya ikan sturgeon yang menghasilkan telur ikan premium yang disebut kaviar, yang mana setiap 250 gram dibanderol dengan harga Rp35 juta. Tertarik untuk mencobanya? Semoga video ini bermanfaat buat pasien dokter. Sampai jumpa di video dokter fakta yang lain. Terima kasih.